Yang paling kutakuti saat ini adalah kehilangan perkenanan Tuhan. Itu dong. Karena kalau orang di posisi mungkin udah populer, udah dikenal orang, bisa jadi sombong. Bisa merasa lebih pintar, bisa merasa lebih hebat, bisa merasa lebih mulia. Nah, saya minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan itu menolong saya agar tetap di dalam perasaan bahwa saya ini bukan siapa-siapa dalam melayani Tuhan. Jadi ketakutan saya hanya kehilangan perkenanan Tuhan. Takut mati dikatakan, enggak takut mati. Untuk apa kita takut mati? Tuhan kita telah kalahkan kematian. Takut miskin, oh saya terlahir miskin kok. Jadi kalau miskin ya udah balik lagi ke settingan awal. Gampang kan? Nah baru takut tuh. Menderita, Tuhan udah pernah izinkan saya menderita. Saya dicari-cari, dikejar sana sini, kuliah saya berantakan, ya enggak apa-apa. Makanya saya selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan tuh bermurah hati sekali. Mengizinkan hal yang buruk untuk melatih kita, untuk melihat dan membuat kita tahu diri. Memang ya inilah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena Tuhan mau mencelakai kita, tapi karena memang kita layak memperoleh itu. Tapi di sisi lain, dalam sudut pandang Tuhan, Dia karena mencintai kita. Ketahui enggak arti iman itu apa? Iman itu dasar pengharapan. Iman itu tumbuh, iman itu murni. Ketika seolah-olah tidak ada pengharapan. Itu poinnya. Nah saya orang berdosa ini, saya tidak punya pengharapan untuk saya bisa diselamatkan seharusnya. Karena saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Hanya dan terkecuali kasih karunia Tuhan yang menolong kita. Jadi apa yang mau ditakuti di dunia ini? Kamu takut dengan orang kaya? Kamu takut dengan orang besar? Yang penting kamu tidak usah cari masalah. Nggak usah sok jagoan. Itu salah. Menantang-nantang itu tidak boleh. Tapi kalau kamu berkatakan yang benar, ada orang tidak suka, ada orang. Ya mungkin saya juga dalam pelayanan saya. Bukan mungkin, adalah hal yang pasti. Saya dalam pelayanan itu mungkin mengabaikan orang banyak. Saya tidak melayani dengan baik. Banyak kecacatan cacat celah saya. Tapi Tuhan mengizinkan itu agar saya tidak merbegah atas pelayanan saya. Karena saya tidak bisa pelayanan saya berikan kepada Tuhan. Tuhan ini cukup bagi untuk surga. Tidak mungkin. Jadi semua itu kasih karunia dan anugerah. Jadi ketakutan saya cuma satu. Kehilangan perkenanan Allah. Cuma itu doang. Makanya dikatakan, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Paulus juga mengatakan, selama masih ada kata hari ini, ya temuilah Dia. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Orang tuh tidak dinilai dari seberapa banyak dia berkhotbah, seberapa banyak dia ini tidak. Tapi seberapa dalam dia mengerti kasihnya Tuhan. Dan seberapa kuat dia menyerahkan keputusan hidupnya kepada kehendaknya Allah. Itu yang paling penting. Kerelaan hati itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena kerelaan itu adalah tengah-tengah dari kerendahan hati dan menyerahkan diri. Karena orang yang rela itu beranjak dari kerendahan hatinya. Dan orang yang rela itu adalah orang yang berserah. Makanya Daud mengatakan, Tuhan berikan aku roh yang rela. Roh yang rela itu paling penting. Kenapa dengan kita rela tidak diperlakukan jahat sama orang. Kita rela tidak diperlakukan buruk sama orang meskipun kita udah baik sama dia. Kita rela tidak untuk menerima bagian kita dalam pelayanan ini. Kita rela tidak meskipun kita enggak berdiri di mimbar, tapi kita menolong orang yang enggak kelihatan di mimbar. Kan semua tentang kerelaan. Sebagaimana Kristus telah rela meninggalkan kemuliaannya datang ke dunia ini, kita pun harus rela untuk menyambut kerelaan itu. Saya di dalam keterbatasan saya dari kecil, saya mimpi untuk datang ke Jakarta pun saya tidak berani. Ya jujur aja. Karena saya tidak punya apa-apa. Karena kan saya tinggal dengan nenek saya. Nenek saya itu orang yang terbatas sekali. Dan juga udah opung-opung, tidak punya apa-apa. Ya kan? Mimpi datang ke sini pun saya tidak punya apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa. Dan tidak berani untuk bermimpi. Tapi kalau Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada kita, lalu kemudian menolong kita dalam segala sesuatu yang diizinkan, ya why not? Makanya pelayanan itu bukan tentang berdiri di mimbar, tapi tentang bagaimana kita rela. Ketika kita rela, kita sedang melayani Dia. Itu yang paling penting. Ketika saya rela dijahati orang, saya rela mengampuni, saya sedang melayani Dia karena saya melakukan perintahnya Dia. Manusia di seluruh dunia ini, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dari manapun dia berasal, dari negara manapun dia lahir, tujuan manusia itu hanya satu, yaitu mencari hidup. Orang kerja cari uang banyak itu demi perut, demi hidup. Orang bangun rumah besar itu demi mencari hidup. Orang lakukan banyak hal itu demi mempertahankan hidupnya. Dan yang paling ditakuti oleh seluruh manusia di bumi ini adalah kematian. Orang takut sekali mati. Alexander the Great takut mati. Orang kaya takut mati. Ketika dia punya banyak uang takut mati, dia pergi berobat tempat terbaik agar tidak mati.
Ya, ketika Xi Jinping bertemu dengan Vladimir Putin di parade militer Tiongkok, mereka berusaha ingin menemukan suatu teknologi, bioteknologi, bagaimana menemukan agar manusia itu selnya diregenerasi dan tidak mati-mati. Mereka berkuasa, tapi mereka ingin tidak mati. Artinya, yang dicari seluruh manusia itu adalah hidup, dan yang paling dihindari manusia itu adalah kematian. Nah, kalau yang dicari manusia itu adalah hidup, dan yang paling dihindari manusia itu adalah kematian, seharusnya tidak ada alasan bagi manusia itu untuk menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang telah mengalahkan kematian dan telah memberikan hidup melalui kebangkitannya. Tidak ada. Oleh karena itu, kalau semua orang berkata semua agama sama saja, semua iman sama saja, memang semua agama ajarkan baik. Tapi ajaran baik yang menghasilkan hidup hanya diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kamu ingin tetap hidup, percayalah kepada Dia yang telah hidup. Dan kalau kamu ingin tidak takut mati, datanglah kepada Dia yang telah mengalahkan kematian, Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, di dalam hal mengikut Dia ini, bersiapkanlah dirimu demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tata pengadilan Tuhan. Kristus yang adalah pengampunan dosa dan memberikan hidup kekal kepada kita, itu hanya berguna kepada mereka yang merasa dirinya berdosa. Kalau kita mau mengerti arti hidup, kita harus mengerti dosa. Tanpa mengerti dosa, kita tidak mungkin bisa mengerti hidup. Oleh karena itu, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal memikul salib, mari berusaha mengenali dosa-dosa kita, agar ketika kita mengerti betapa berdosanya kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dan menyerahkan keputusannya dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah salah dalam keputusannya, tapi dosa kita lah yang selalu salah dalam menilai Dia. Oleh karena itu, kita harus meminta pertolongan kepada Allah, bahkan untuk melayani Allah, bahkan untuk menyenangkan, bahkan untuk mengasihinya, kita tidak mampu. Oleh karena itu, kita berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, agar kita diberi kemampuan, diberikan bantuan untuk dapat mengasihi Dia. Karena agar dengan demikian, Allah menjadi semua atas semua dalam hidup kita, sebagaimana dalam Natal, di dalam Natal, Allah yang kaya menjadi sederhana. Demikian kita harus menjadi sederhana untuk menyambut kesederhanaan Allah. Allah yang sederhana hanya dapat diterima oleh manusia yang menyadari kesederhanaan dirinya. Dengan demikian kita dapat bersatu kembali di dalam kerajaan Allah, dalam kasih karunia-Nya.